9.55 saya mulai ya. Iya, Baik, Pak. iya Pak. Hari ini materinya nggak banyak kok, cuma pengenalan MATLAB, pengenalan awal. Jadi mungkin sebagian kalian sudah pernah ikut pelatihannya KSM, jadi mungkin sudah tahu. Tapi nggak apa-apa, saya harus kasih ini sih memang. Oke, pengenalan MATLAB ya. Nah, MATLAB kalian buka. Oh ya, ada yang belum bisa install MATLAB-nya. Masih belum bisa install? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau kalian buka, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Nah, bagian-bagiannya itu apa aja? Ini itu namanya command window. Jadi tempat kita untuk ngetik perintah nanti. Kita mau ngapain itu ketik di situ. Masukin data, terus ketikin perintah-perintah ya di situ semua. Terus yang kedua ada workspace. Workspace ini tempat menyimpan variabel. Jadi variabel-variabel yang kita simpan akan tersimpan di situ. Jadi bisa kita lihat variabel aja apa aja yang kita punya. Di situ saya punya variabel A sama ans. Terus satu lagi ini history. Nah, cara bukanya tinggal kalau kalian sudah di command window itu pencet atas gitu aja sudah bisa sih. Jadi saya tunjukkan aja ya. Nah, history ini kalian pencet atas gitu aja sudah muncul. Apa aja yang pernah kalian ketikkan dan kapan. Jadi bisa search. Oh, dulu pernah ketik fungsi apa aja sih? Atau pernah ketik apa aja? Bisa kalau kalian kelupaan sesuatu bisa di track. Misalnya ketik tadi A ya, A kayak gitu tadi ya. A23 akan tersimpan di sini. Nah, punya saya kesimpan di kanan sih. Masih saya. Nah, oh defaultnya kayak gini punya saya. Workspace-nya di kanan. Terus kalau mau nyimpen variabel seperti ini. Nah, ini di bagian kanan ini kalau kalian lihat ada workspace. Kalau di double klik bisa dilihat isinya apa. Bentuknya formatnya seperti Excel. Nah, kalau kalian nanti sudah belajar array, nanti ini isinya bisa banyak. Array itu kan kayak matrix. Ini command history tadi sudah. Oke. Nah, terus kita bisa ngapain aja sih pakai MATLAB itu? Nah, bisa hitung. Pakai kalkulator. Paling gampang ya, ketikkan aja angkanya. Contohnya di sini 2048 saya tambah 16. Langsung kalau kalian enter muncul langsung hasilnya. Answernya berapa? Terus bisa untuk apa lagi? Selain bisa ngitung hanya satu itu, bisa ngitung lebih dari satu. Jadi itu saya ngitung 5 pangkat 2. Jadi tandanya pangkat itu pakai seperti panah ke atas itu. Terus koma, berarti kalian sudah 5 pangkat 2 dihitung sendiri. Dan koma itu berarti perintah selanjutnya. 2 bintang itu untuk kali ya. Dikali dalam kurung 6 plus minus 3. Nah, di sini 5 pangkat 2 kan 25. Akan muncul di yang atas, ans yang atas. Lalu, ya, nah ini 25. 5 pangkat 2 kan muncul 25. Yang kedua, 2 dikali 6 tambah minus 3. 6 tambah minus, berarti kan 2 kali 3. 6 kan betul, jadi muncul di sini.
paling sederhananya bisa dibuat untuk kalkulator. Contoh lain bisa untuk apa lagi? Nah, untuk nyimpan variabel. Ini dia di sini nyimpan nilai X saya kasih sama dengan 12. Terus Y 0,25. Z itu pi per 2. Pi ini yang angka 3,14 atau 22/7 itu ya. Jadi bisa disimpan, ada beberapa perintah asli dari MATLAB biasanya kita nggak bisa otak-atik. Contohnya pi ini, nulisnya pi. Nah, terus saya mau hitung. Nah, itu 3 dikali X dikali Y. Terus B itu sinnya Z, dan C itu cosnya Z. Akan langsung muncul seperti ini. Nah, kalau fungsi sin cos itu di sini kalau kalian lihat dalam radian ya, bukan dalam derajat. Di otomatisnya defaultnya dalam radian, bukan derajat. Kalau dalam derajat nanti bisa diubah sendiri. Ada bantuan, ada fungsi, ada perintah khususnya untuk mengubah dari radian ke derajat. Nah, kalau kalian ketik seperti ini nanti X, Y, Z akan tersimpan dan bisa dihitung dengan, jika kalian ketik lagi bisa digunakan selama masih tersimpan di workspace-nya tadi. Nah, bisa juga untuk mencari akar-akar polinomial seperti ini. Kan susah kan ya kalau X pangkat 4. Corner masih bisa, tapi akan makan waktu kan. Nah, kita bisa pakai fungsi roots. Nah, fungsi roots ini fungsi ini kita tinggal ketikkan aja variabelnya. Ini kan variabelnya. Koefisien-koefisiennya dari persamaan polinomial kita. Kan 1 di sini. 1. Terus X pangkat 3 kan tidak ada, berarti kita ketikkan 0. Terus X kuadrat min 10. X juga tidak ada, kita ketikkan 0 dan konstantanya 9. Nah, saya simpan pakai nama akar. Nah, nanti akan muncul akarnya adalah 3, minus 3, 1 dan minus 1. Nah, bisa juga untuk membuat grafik. Di sini linspace ini fungsi sebenarnya untuk membuat grafik adalah plot X, Y. Sebenarnya nggak harus X, Y, tapi kalian tergantung simpan sebagai apa. Nah, di sini saya bikin linspace ini untuk bikin seperti ini sih, saya tunjukkan aja. Jadi dia akan nanti buat dari 5 sampai 5 ada 2. Ini dari startnya tuh min 5 sampai angka 5. Dia akan otomatis membuat 200 macam bilangan. Nah, seperti ini. Ini hasilnya. Ini kalau kita buka di AS-nya, nah, dia akan nambah sendiri otomatis, bikin interval sendiri dari min 5 sampai 5. Sebanyak ada 200. Nah, ini saya masukkan ke fungsi tadi saya belum simpan in space. Nah, fungsi Y-nya plus. Nah, di sini kalian nggak usah pusing dulu, nggak terlalu penting minggu ini, nanti di 2 minggu lagi kita akan belajar fungsinya seperti apa. Di sini yang perlu kalian tahu bagaimana memakai fungsi plot aja. Nanti plot sendiri pun dibahas. Ini saya masih lihat dulu aja.
Eh, terus plot X, Y. Kita tunggu sebentar, nanti akan muncul grafiknya. Oh, nggak kelihatan mungkin grafiknya, sebentar. Nah, akan muncul grafik seperti tadi. Nah, nanti waktu kita belajar grafik, kita bisa tambahkan keterangan di sumbu X, di sumbu Y, dan judulnya. Bahkan untuk mengganti barisnya juga bisa. Contoh lain misalnya kita nggak mau buat seperti itu, mau buatnya angka aja. X-nya itu angka-angka bebas, misalnya kita bikin dari min 1, 0, 1, 2, gini juga bisa. Buat sendiri. Terus Y-nya misalnya hanya X kuadrat. Nah, tinggal diplot gitu aja bisa juga. Nah, ini akan jadi seperti ini. Grafiknya nggak akan mulus karena titik-titiknya kita kurang banyak. Dimana kalau kita nggak usah pakai XY, kalau mau disimpan dalam A, B, boleh. Y-nya misalnya X kuadrat pangkat 3 deh, plus 1. Tinggal, oh, pakai Y lagi. B sama dengan A pangkat 3 plus 1. Nah, misalnya kita mau buat seperti ini. Nah, jadi fungsinya. Jadi bisa juga. Nggak harus XY, tapi di situ fungsinya yang depan itu seperti sumbu X, dan yang komanya setelah Y-nya juga untuk nilai sumbu Y-nya. Nggak harus dalam bentuk fungsi, bisa juga dalam bentuk titik-titik. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada pertanyaan? Masih aman, Pak. Belum ada, Pak. Nah, tadi kan saya tampilkan yang fungsi 2 dimensi. Bisa juga MATLAB membuat fungsi yang 3 dimensi, seperti ini. Pakai fungsi yang namanya surf. Nah, karena ketiga dimensi, berarti kita juga butuh 3 sumbu, X, Y, Z. Nah, di situ dipakai UVW. Nah, saya contohkan lagi, hasilnya seperti apa.
akan muncul grafik seperti ini. Warnanya tergantung sih. Nah, terus yang kok nggak bisa diputar, biasanya bisa diputar. Oh. Nah, kita bisa putar untuk lihat dari sisi mana. Dari samping, dari belakang. Dan ini sangat bergantung dengan fungsi yang kita ketikkan. Kalau kita nggak bisa bikin fungsinya juga nggak akan jadi seperti ini. Jadi sangat bergantung dengan dari usernya kita. Nanti kita akan belajar lebih jauh waktu membahas grafik. Saya agak lupa di minggu kelima atau keempat. Warnanya pun bisa, saya bisa diganti, tapi agak lupa di mana. Nah, terakhir, ini sebenarnya cuma tambahan aja sih. Kalau kalian ketik seperti ini, bisa juga bikin suara. Jadi kalian kalau iseng-iseng mau bikin musik pakai suara yang dari MATLAB, juga bisa bikin seperti ini. Ini kalau saya ketikkan, tadi saya sudah buat. Ketemu ya, bentar ya. Nah, ini saya cuma buat 3 macam sih di sini. Nah, bisa juga untuk seperti ini. Jadi mengeluarkan suara seperti ini. Bisa juga. Bahkan kalau kalian bisa mau belajar lebih jauh, bisa untuk membuat tampilan-tampilan tertentu. Tapi saya sendiri belum sampai belajar seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Oke. Nah, nanti misalnya ke depan, gimana kalau seandainya kan fungsinya banyak. Bagaimana kalau kita nggak ingat cara pakai fungsinya atau harus ketik bagaimana? Kita bisa pakai namanya help. Nah, kalau kita ketik help, itu akan muncul topik-topik yang perintah-perintah dari MATLAB-nya sendiri. Ada banyak. Di sini saya tunjukkan sebagian ini di command window saya. Nah, contohnya kita mau ngeplot tadi. Nah, kita ketik aja seperti ini, help, terus plot. Nah, di situ akan diterangkan fungsinya plot itu apa, terus variabel yang perlu diinputkan apa. Terus kalau kalian ketikkan seperti ini, yang pertama kan plot x, y. Dia akan ngeplot bikin seperti apa. Jadi dia akan ngeplot vektor y versus vektor x. Di sini kan dibilang seperti itu. Ada kondisi-kondisinya juga dijelaskan secara detail. Bagaimana kalau hanya plot yang lain, ada juga ini. Hanya satu, kalau kan beri satu inputan, plot y. Jadi akan seperti apa. Terus bisa juga untuk plot x,
Y, S. Nah, di sini S-nya untuk apa? Ada. Di sini string. Nah, string ini nanti kita belajarnya di grafik juga. Fungsinya seperti apa? Ganti-ganti gambarnya, ganti-ganti garisnya, ganti warna garisnya, seperti itu. Ini untuk lebih jauh nanti di minggu kelima ya untuk belajar grafik. Ini kita fokus ke help-nya. Nah, bahkan beberapa fungsi sama MATLAB juga dikasih contohnya. Jadi kalian copy aja yang bagian ini. Nanti kita bisa tahu waktu diketik itu hasilnya seperti apa. Help, misalnya saya ketik sini ya, help plot. Nah, di sini tadi kan muncul keterangannya apa aja. Nah, example-nya kita bisa copy. Misalnya kita mau copy, ketika jadi command window lagi. Di paste saja. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kalian kalau mau coba-coba bisa ganti. X-nya mungkin diganti atau Y-nya diganti. Terus setelah komanya ini juga diganti. Jadi kita bisa tahu fungsinya untuk apa aja kalau mau coba-coba. Kalau kalian mau baca lebih baik. Tapi kalau kurang mengerti dari membaca keterangannya bisa diganti dari sini. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata fungsinya seperti ini. Jadi misalnya kita nggak tahu, kita bisa gunakan bantuan dari help di MATLAB. Nah, sampai sini materinya sudah selesai sih. Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Kebanyakan mungkin sudah belajar di KSM ya. Ini sudah banyak tahu, nggak apa-apa. Ini filenya saya share di Google Drive. Silakan dibaca-baca. Kalau saya kasih waktu sampai 10.30, silakan dicoba-coba dulu kalau mau mencoba. Dan kalau ada pertanyaan silakan bilang aja. Nanti kalau sudah 10.35 deh, 15 menit. Ntar saya belum share PPT-nya. Oke, materinya sudah ada di Google Drive. Silakan yang mau lihat. Saya kasih waktu dari 15 menit ya, jadi 10.35. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya, silakan dicoba-coba dulu. Kalau mau lihat dari PPT-nya, kalau ada pertanyaan silakan tanya. 10.35 kita latihan.
Permisi Pak, saya mau bertanya. Ya, Kalau misalnya kita sudah menekan komen gitu, terus kita salah ketik itu apa harus clear CLC atau bisa delete atas oh gitu ya? nanti munculnya error. Terus kita apa bisa benarkan gitu variabelnya kalau salah atau harus clear CLC ulang lagi gitu? Tumpuk aja bisa. Saya contohkan ya. Aditya sebentar ya. Nah, di sini saya sudah punya yang A kan isinya seperti ini. Kelihatan kan? Nah, misalnya ternyata saya ketik data pertama kan di sini min 2, data keduanya min 1,5. Ternyata saya harusnya ketiknya 1,8. Cara pertama, ganti aja dari sini. Min 1,8. Jadi klik dari workspace saja, dibuka dari workspace ini kan. Di double klik A-nya diganti min 1,8. Jadi nanti waktu kita ketik A lagi sudah benar. Ini kalau datanya bisa gini. Kalau enggak, kalau fungsi misalnya salah gitu ya, kita H gini akan langsung MATLAB bisa kadang-kadang menyarankan, kadang-kadang juga belum tentu bisa mengenali apa yang kita ketik salah. Kalau gini ya diketik ulang aja nggak apa-apa. Terus yang A tadi juga misalnya kita nggak ganti dari workspace juga bisa ya, ketik ulang aja, di copy gitu bisa kok. Ini di blok, copy, ketik lagi aja A sama dengan bikin gini lagi. Nah, gini juga bisa. Apakah sudah terjawab atau masih kurang jelas? Jadi kalau misalnya kayak variabel U sama dengan linkage, kayak misalnya U-nya, misalnya kan harusnya huruf kecil, tapi kayak caps gitu. Kalau sudah tercaps, nggak bisa. Kalau itu, karena ini caps, maksudnya huruf kecil, huruf besar dibedakan. Misalnya U sama dengan 1. Ini kan, ternyata harusnya U capital. Jadi, akan tersimbol sebagai dua variabel yang berbeda di sini. Di delete aja yang salah. Jadi harus dihapus gitu terus buat lagi ya. Iya, harus begitu. Kalau oke. Aditya apa di sini? Yang tanya MATLAB-nya error? Iya, Pak. Oh ya, Di sini, Pak. saya coba kasih contoh ya. Oke, Pak. Bentar, saya buka file MATLAB saya yang colornya.
Nah ini, kalau kalian download kan akan setelah RAR-nya setelah dibuka akan seperti ini. Nah, ke folder crack ini di copy sudah, Aditya. Sudah Pak, sudah saya copy Ini di kemarin. copy ke sini loh ya, ke tempat install. Jadi di PC kalian, program files, MATLAB, terus Win64 ke sini. Kalau sudah harusnya nggak mungkin error. Di replace aja. Apakah sudah benar? Atau salah tempat mengopinya? Sebentar Pak, saya cek dulu. Oke. Oh, permisi Pak, saya juga mau bertanya. Ya, silakan. Kalau MATLAB yang saya gunakan versi tahunnya rasanya 2013 harus diganti ya Pak? Oh, kalau 2013 nggak ada masalah kok. Aja beda sedikit, nggak terlalu 2013, 2014 nggak terlalu beda banyak kok. Nggak apa-apa Jadi dipakai pakai aja. 2013 nggak ada masalah ya Pak? Nggak ada masalah. Oke, terima kasih Pak. Oke. Pak, apa boleh share screen ya? Sekalian Oh iya, nunjukin. bentar. Bentar ya. Saya matikan dulu. Izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Sudah keluar belum ya Pak? Ya. Oh, ini Iya, 2013. ini kan Yang dari punya KSM kah? iya. Kalau Iya, punya KSM, saya belum lihat cara crack-nya. Coba tolong dibuka ini, baca Masuk ini. crack. Backen dit. ini ya, Aku bisa ini bantu. beneran. Aku Crack kan? bisa bantu. Crack kali Oh, 64. oke. Kali 64. Klik kali 64. Klik copy. Klik copy. Udah sebelumnya sudah saya copy. Back. Bukan bin yang itu. Back. Di tempat install. Back lagi. Back. Yang installmu awal. Di PC itu aja di kiri. Terus ke C. Di double klik. Ya. Program file. Program files. Cari MATLAB. Klik Masuk lagi. to bin. Bin 64. Oh, iya. Nah, Bin ya, 64. kopinya ke sini. Paste. Sini ya Nah, Pak. di sini. Oh iya Pak. Oke. Coba di replace Makasih dulu. Ran, makasih ya Pak. Dicoba dulu. Oh iya. Coba dijalanin MATLAB-nya. Sudah bisa Pak. Sudah ya? Oke. Makasih Pak. Makasih Ran. Ya, sama-sama. Apa ada yang mau bertanya yang lain? Ada. Tadi saya kelihatan ada iodometri, itu saya penasaran. Kalian online begini, praktikum bagaimana ya? Praktikumnya tambah sulit, Pak. Kan alat-alatnya kan di lab Pak, semua harusnya. Bapak
Baceman kah? Waduh, saya sudah kasih ke adik kelas saya bahwa saya 1 tahun 2 tahun dulu. Saya kan angkatan 2011. Bapak nggak ada baceman kah untuk kita? Sudah saya kasihkan ke adik kelas yang bawah dulu. Waduh. Kelas tahun berapa? Kalian 2020, 2019 atau 2018? Nggak bakal dikasih Pak, soalnya asdosnya kan mereka. Oh iya iya. Nggak punya saya. Sudah bersih. Oke, kembali ya. Sudah ya. Oke, kita latihan dikit. Nggak banyak kok. Kalau sudah kita bisa selesai. Ada yang mau ini mendemokan, silakan dibaca dulu. Ketik pakai apa tadi untuk mencari ans ini dan fungsinya apa? Saya boleh coba, Pak. Oke, silakan. Saya stop share dulu ya. Apa sudah kelihatan? Sudah. Ya, jadi comment ans ya tadi. Comment Ya, answer itu buat mencari jawaban yang soal yang tadi, yang pertama, yang paling dekat kita buat 2 plus 2, jadi answernya langsung keluar gitu, answer sama dengan 4, kayak kita equation ya, tambahan operasi-operasi itu kita ketik sama dengan answernya langsung keluar gitu, Pak. itu aja. Iya, Pak. Yang lain apa, ada yang mau tanya ke Charles ya ini ya? Atau siapa panggilannya? Iya, betul. Ada yang mau tanya? Saya Charles. Mau tanya, Ya. kalau perhitungannya rumit apakah bisa? Rumit kayak gimana ya? Kayak kali bagi gitu. Kali bagi campur. Bisa juga. Ya. Misalnya 2 terus jadinya kayak gitu. Kalau misalnya pembagian perkalian gitu juga bisa. Terus ketik sama dengan terus answer ya buat jawabannya gitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Oke, udah benar ya yang dijelasin Charles ya? Saya catat dulu, saya tambah +1 nah. 160220034 Charles. Oke. Ambil screen-nya ya. Terima kasih, Pak. Iya, saya stop ya, Pak. Ya. Stop ini yang pause ini ya, Pak? Oh, saya ambil langsung aja bisa kok. Oke. Ini sudah kelihatan lagian ya. Nah, benar yang dijelaskan Charles ya. Terus mungkin kurang sedikit nggak masalah. Nah, fungsi answer juga bisa kita panggil loh. Maksudnya dipanggil itu seperti ini. Ini kan 2 plus 2 ansnya 4. Kita bisa panggil lagi seperti di kalkulator, plus 3. Kita bisa panggil seperti ini. Kalau dipanggil lagi, pakai jawabannya, pakai hasil yang mana? Yang terakhir. Jadi bisa kita gunakan. Nggak hanya untuk menyimpan itu. Jadi ini disimpan sebagai variabel di sini di workspace. Tapi yang disimpan ya nilai terakhir. Oke, ada yang mau bertanya untuk ans?
Ya. Penggunaan manggil answer itu misalnya kalau jawabannya kepanjangan itu nggak usah ditulis lagi gitu ya. Iya, betul. Dimasukin ans gitu ya. Mm-mm. Atau kalau kita misalnya lupa menyimpan di variabel tertentu, kita bisa pakai ans. Atau ada perhitungan tertentu yang kita pakai, ada perhitungan tertentu, kita nggak simpan di variabel tertentu, kan munculnya di ans. Kita bisa pakai itu. Oke. Lagi yang mau bertanya? Ada? Oke, lanjut ya. Yang kedua. Apps. Ada yang mau? Untuk menghitung nilai absolut, Oh, Pak. oke, silakan didemokan. Waduh. Cara pakainya bagaimana? Biar teman-temannya yang lain juga tahu bagaimana cara pakainya. Coba ya, Pak. Salah ya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bentar. Sik. Udah ketok lah, Pak. Udah Sudah. ketok, Pak. Sudah. Misalnya 4. Sik, salah. PS. Ini apa ya? Ya, gini mungkin ya, Pak. Nah, kalau tiba-tiba muncul 97, kenapa itu? Dijelasin kenapa, terus fungsinya tuh apa sih sebenarnya apps itu? Fungsinya itu menghitung nilai absolut dari X yang apa namanya? Kayak mutlaknya gitu. Oh. Tapi kok itu jadinya dari 4 kok jadi 97? Apa ya? Oh, bilangan kompleks ya, Pak? Saya juga nggak hafal sih ini. Jujur aja nggak hafal. Jadi kalau saya lupa, saya ketik help. Oh, ini. 97 sebentar ya. Tadi nyimpennya A. 4. Oh. Ada yang kurang itu. Coba dulu dibaca helpnya. Ada yang di skill ketiknya ada yang kurang. Kurang komen ya, Pak. Komen? Oh, aku tahu kurang apa. Sebentar. Aku rasanya aku tahu. Loh. Saya tak berkel. Terus kalian sudah tahu ya fungsinya clear sama CLC? Tahu, Pak. Oke. PS. Bentar, saya lihat. 4. Kali 4. PS. Nah. Kalau angka lain bagaimana efeknya? Sama aja kan nilai itunya. Misalnya aku masukkan lagi. Bentar. Kan 9. PS. Kan mutlak, fungsinya mutlak apa sih? Mutlak kan yang nggak minus. Oh, misalnya aku masukkan lagi minus. Bentar. Minus 7. PS. Misalnya oh salah. Bentar. A itu sama dengan minus 7. Misalnya berarti ABS A. Nah, 7. Nah, betul kayak ini. Apakah ada pertanyaan?
Tapi kalau yang pertama tadi saya juga kurang tahu salahnya apa. Karena kurang kurung, Pak. Kurang itu, tapi kenapa bisa jadi 97 saya nggak tahu. Hitungannya bagaimana? Atau ada MATLAB errornya, Pak? Bukan deh, itu kayaknya masuk ke yang lain lagi. Oh, I see. Karena kurang kurung makanya jadi ya menghitungnya yang lain. Tapi saya jujur nggak tahu yang itu. Kenapa? Kok menghitungnya seperti itu? Yang lain ada pertanyaan nggak kalau yang ini? Fungsi F gampang ya ini ya. Pak, kalau misalnya kurungnya lebih dari satu, Pak, bagaimana, Pak? Kurungnya lebih dari satu maksudnya seperti apa? Bisa nggak ya apps-nya terdetek? Misalnya ini aku, misalnya gini. Misalnya ke Play Store Ah, pelebihan gitu, bentar. Bisa nggak ya? maksudnya, A sama dengan misalnya -6. Misalnya harusnya aku bisa kok. kelebihan nulisnya. Oh, kalau kelebihan satu nggak bisa, harus kelebihan depan belakang. Oh, bisa. Bisa. Oh, hitung. Oke, Pak. Yang lain ada pertanyaan nggak? Satu ya, sudah. Ya. Makasih, Pak. Ada pertanyaan? Oke. Kita tambah sedikit ya. Nah, ngetiknya nggak usah kata dia kan ya skill. Ngetiknya dalam disimpan dulu di variabel. Kalian nggak harus disimpan di variabel juga bisa kok. Ya, misalnya kayak seperti ini. Sudah kelihatan kan layar saya? MATLAB-nya. Sudah, Pak. Oke. Langsung masuk -7. Jadi 7, gitu juga bisa. Jadi nggak harus disimpan di variabel dulu. Kalau kalian mau simpan juga boleh. Apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Hah? Apps ini bisa dicampur dengan ANS enggak? ANS. Bisa. Jadi misalnya ada hitungannya kan panjang gitu ya. Jadi langsung dicari mutlaknya itu apa bisa? Bisa kok. Jadi MATLAB ini bisa digunakan untuk fungsi yang bertumpuk. Misalnya X min 2, supaya hasilnya minus ya. 2, gini aja deh. Kalau ANS-nya kan biasanya kalau ANS kita hitung dulu aja lah ya. Ini. Kalau langsung kan pasti ini juga bisa. Jadi fungsinya benar-benar seperti mutlak. Kalau kalian inputkan bilangan yang positif, hasilnya tetap positif. Tapi kalau kalian inputkan yang negatif, hasilnya berubah jadi positif. Kalian gabung-gabung juga bisa. Ini kita kan belum belajar fungsi yang lain lagi, jadi nanti dulu aja. Kalau mau gabung sih, daripada kalian apa ya, yang gampang. Permisi, saya ingin tanya. Apps ini bisa nggak ya misalnya dicampurkan untuk roots? Jadi misalnya hasil pemfaktorannya itu biar mutlak semua itu apa bisa? Hasilnya oke, kita coba ya. Misalnya yang tadi ya, saya ngawur aja deh, saya nggak hafal yang tadi. 1, 0, 10, 0, 9. Kalau nggak salah sih tadi kayak gitu. Bisa harusnya. Gini kan? Atau digabung langsung juga
Kalau kalian mau, bisa. Gini kan maksudnya. Nah, asal kurungnya tepat. Oke, terima kasih. Oke, apa ada lagi pertanyaan? Saya mau gabung plot tadi enggak? Plot enggak mungkin. Saya kelupaan tadi sudah belajar ANS. Saya kok ANS sampai roots. Daripada saya nambah nanti kan kebanyakan. Ada? Oke. Yang selanjutnya ya. Selanjutnya tik sama tok. Saya bisa share screen ya ini. Silakan. Sudah terlihat belum ini ya? Sudah. Jadi gunanya tick sama talk itu aslinya ya seperti stopwatch ya. Jadi tick itu untuk memulai dan talk itu untuk melihat berapa waktu yang sudah berlalu. Tadi saya share itu contohnya itu jadi sudah 3 detik berlalu. Jadi misalnya nih tick, misalnya tunggu sekian lama gitu, nanti tinggal tulis talk, nanti dia keluar hasilnya sudah berapa lama yang berlalu. Ya itu yang saya tangkap. Oke. Apakah ada yang mau bertanya ke Irvin? Saya mau bertanya, kalau misalnya tik terus kita melakukan operasi gitu, bisa enggak? Gitu. Dicoba aja Irvin, bisa nggak? Bisa. Contohnya tik terus melakukan operasi gitu ya. Misalnya yang lain itu. Tik terus mungkin sebentar ya. Kurung yang melingkar, terus baru kurung kotak. Oh, yang menikah dulu ya? Ya. Terus yang kotak. Pakai yang tadi ya, 1, 0. 1, Spasi. 0. Nah, 0, min 10. Min 10. Ya. Nol. Sama 9 ya? Oh, 9. 0. 0 dulu baru 9. 9. Ditutup kurungnya, nah oke. Ini answer, terus sekarang nyoba talk ya. Masih bisa ternyata. Sudah terjawab, Charles? Bisa, Pak. Oke. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Mau tanya Pak, Silakan. tadi itu kan yang fungsi itu loh Pak, yang roots itu kan untuk menampilkan hasil faktor kan Pak. Iya, faktor-faktornya. Itu kenapa kok bisa 0 Pak? Maksudnya 0? Itu kan ada 1, 0, min 2 yang nggak salah. Oke. Yang tik sama tok ada pertanyaan nggak? Sebelum kita kembali ke roots. Kalau aku nggak ada Pak. Yang lain ada pertanyaan nggak? Intinya cuma stopwatch ya, Pak? Iya, fungsinya seperti stopwatch untuk bantu kita. Kadang-kadang kalau kita bikin program kan kita butuh stopwatch, ini bisa membantu. Oke, Pak. Ini di stop share ya? Oh iya, stop dulu aja kalau sudah. Oke, Irvin saya +1 ya. Nah, terus ini tadi, nah ini kan kita fungsinya pangkat 4, ya siap. Jadi saya masukkan fungsi pangkat 4. Nah, ini kan X pangkat 4, terus ditambah 0 X pangkat 3 kan harusnya.
Karena tidak ada kita kasih 0. Kalau ini nggak ditulis, komputer akan mendeteksi ini adalah X, tergantung kita tulisnya bagaimana. Kalau kita ketik seperti ini, 1, min 10, dan 9, berarti ini persamaan pangkat 2. Ini X kuadratnya, ini X, dan ini konstantanya. Jadi makanya kita perlu tambahin 0. Sudah kelihatan belum ya layar saya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Apakah sudah terjawab ya, Sial? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi itu ya fungsinya kasih kayak tambahan. Karena ini nggak ada, kita perlu tulis 0. Kalau dihilangkan jadinya ya karena tiga angka seperti ini ya dideteksi sebagai X pangkat 2, bukan X pangkat 4 lagi. Oke, tapi TikTok clear CLC sudah tahu semua ya, nggak usah ya berarti ya. Jadi saya terangkan aja kalau clear sama CLC itu fungsinya apa. Kalau clear itu yang menghilangkan workspace. Jadi workspace kalian akan langsung bersih. Kita ketik nggak banyak ya misalnya. Nah, di sini kalian lihat workspace saya isinya agak banyak. Kalau kita ketik clear, semua workspace akan hilang. Nah, terus satu lagi, CLT ini kayak clear screen, jadi command window-nya langsung bersih. Jadi kalau kalian misalnya ketik, misalnya merasa terlalu banyak, kalian sudah nggak perlu clear screen aja. Tapi kalau masih perlu, jangan di clear screen. Jangan di CLC kok clear screen. Jangan ketik CLC, nanti hilang semua. Begitu juga untuk clear ya. Selama kalian masih butuh ya jangan di clear, di delete aja satu persatu. Soalnya tadi saya belum ketik. Oh iya, ini kalau mau ngedit bisa pakai command history ini tadi. Tinggal pencet atas. Nah, tadi kan saya salah ketik seperti ini. Tinggal dihapus. Saya lupa tadi. Ini juga bisa kalau salah ketik. Atau mengcopy seperti tadi. Tinggal di blok yang salah yang mana, di copy. Gitu juga bisa. Kalau enggak pakai command history ini. Pencet atas gitu muncul. Apa aja yang sudah kita ketikkan. Nah, terus kalau yang workspace, misalnya kita mau delete yang ini, SA, di delete aja langsung pencet delete. Nah, akan muncul konfirmasi, ya hilang. Jadi nggak perlu clear kalau kita nggak butuh semua hilang. Apakah ada pertanyaan untuk clear sama CLC? Yang buat cari command history itu bagaimana ya, Pak? Pencet atas. Jadi di command window pencet atas. Oh, saya coba ya, Pak. Oke, silakan. Kalau kalian ngetiknya belum banyak ya nggak akan muncul banyak. Punya sayangnya nggak banyak. Permisi Pak, ini atas yang mana ya, Pak? Di keyboard pencet atas. Waktu di command window diarahkan dulu kursornya di situ. Terus pencet keyboard di atas. Muncul? Sudahkah? Atau masih belum bisa? Muncul Pak, tapi kayak pas ketik atas munculnya enggak kayak punyanya Bapak yang jadi kayak kotak-kotak itu. Ya enggak kayak gitu. Tapi kayak dia naik-naik sendiri gitu historinya gitu. Tapi bisa dipakai nggak? Selama masih dipakai nggak apa-apa lah. Mungkin karena beda versi.
Ya, kalau saya naik itu naik ke history yang naik-naik tapi nggak ada pilihannya gitu. Sama Ada kok. pilihannya. Saya lihat sih. Coba ya, Ya, saya Pak. stop share ya. Coba lihat sih. Misalnya ini kan, Oh, saya ketik naik. Nah, oh naiknya gini. di Oh iya, enggak muncul. Oke. Oh itu comment historinya ada di bagian kanan itu. Karena udah di situ kayaknya. Di bagian bawahnya workspace itu Oh, ada comment history. oh, Sudah muncul di situ iya. kayaknya. Kalau saya kan saya simpan, saya buang. Oh, ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Permisi Pak, Ya. saya boleh tanya, ini kan tadi kan ada CLC, ada clear. Ada nggak misalnya komen untuk undo salah satu dari kedua itu? Nggak ada kalau undo. Undo yang dua tadi nggak ada. Kalau udah hilang ya sudah makanya. Makanya hati-hati waktu kalian mau clear atau CLC. Pastikan memang sudah tidak dibutuhkan baru dihapus. Apalagi kalau untuk clear, itu paling penting. Kalau CLC sih masih pakai comment history tadi kan masih detect kan, masih kita bisa track apa aja yang sudah kita ketik. Oke, terima kasih Pak. Oke. Oke, ada berapa lagi? Oh, dua terakhir. Yang ini fungsinya bedanya plot sama plot 3. Ada yang mau? Kalau ada yang mau nggak saya bahas loh. Cari sendiri nanti. Nah, coba. Ya saya boleh coba nggak Pak? Oh, jangan harus lagi, yang lain dong. Kalau sudah dapat poin, saya prioritaskan yang lain dulu. Boleh coba. Oke, silakan ya. Aku mau ke itu ya. Malin. Tahu kan kalau aku mau kemana? Sudah kelihatan. Sudah. Kalau plot itu buat kalau plot itu buat dua variabel. Kurang I, clean space-nya. Ya. Ya. Tahu tapi modelnya lagi. Ini contohnya kalau plot. Iya. Plot seperti ada dua dimensi ya. Terus Ya. kalau plot 3? 3 itu untuk 3 dimensi. Jadinya seperti apa kalau plot 3? Pakai seperti itu juga bisa kok. Oh, ya. Ya nggak apa-apa. Kalau plot 3 seperti itu nggak usah Z, nggak apa-apa kok. Pokoknya ada 3 variabel. Ini aku lagi nyari Malin. Aku
Bentar. Terus pakai, oh ya, Ini jadi bedanya sama serve tadi, sudah tahu? kalau plot itu cuma buat 2 variabel, kalau plot itu buat 3 variabel. Oh, yang maksudnya yang sama Bisa serve, tadi kan saya sudah tunjukkan juga serve. Set. Kalau set itu jadi bentuknya kayak gelombang ya. Kayak ombak gitu. Kalau yang ketiga ini bentuknya kayak Oke. Ada yang mau bertanya ke Jonathan? Panggilannya Jonathan atau Brian? sama aja. Udah. Sama aja, oke. Ada yang mau bertanya? Oke, nggak ada? Oke. Saya akan minta NRP-nya dong. 16.022 0018 022 00 0018. Oke. Satu ya. Oke. Sambil screen-nya ya. Ya. Oke, benar ya tadi ya. Kalau tadi kan sudah dilihatkan sama Jonathan, kalau plot 3 tetap bentuknya seperti garis. Tapi kalau surface bentuknya seperti permukaan. Nggak harus gelombang ya. Tapi contoh yang tadi saya kasih gelombang. Nggak apa. Tapi bentuknya bisa macam-macam. Kalau fungsinya tadi kebetulan bentuknya seperti ombak. Jadi seperti tadi. Jadi kalau plot 3 sama plot itu bentuknya garis. Plot itu yang untuk 2 dimensi, makanya kita perlu inputnya XY. Kalau plot 3, jadi kita perlu 3 variabel XY set. Karena ada 3 sumbu. Hasilnya tapi tetap garis. Cuma kita bisa putar. Ini kan dikasih contoh ya di sini ya. Jadi kadang-kadang nggak usah mikir-mikir susah-susah, dikasih contoh biasanya. Nah, bentuknya tetap garis. Ini kalau kalian klik yang ini, rotate 3D, kita bisa putar. Mau lihat dari mana? Dari atas, dari bawah, dari samping, atau dari manapun. Karena 3D. Apakah ada pertanyaan untuk plot 3? Ada? Oke. Terakhir rem sama mod. Apa ada yang mau? Nggak usah deh, ini nanti aja. Kita belajar nanti aja deh, rem sama mod. Oke, saya langsung ke bagian terakhir ya. Jadi ini beberapa komen dasar yang paling enggak kita perlu tahu. Nanti kalian bisa coba-coba aja fungsinya seperti apa. Ada contohnya juga kan di help-nya. Yang paling penting sih ya kayak clear, CLC itu kan penting. Yang lain sih mungkin nggak terlalu. Nanti kita juga belajar. Terus ANS ini sudah ada keterangannya. Pi ini jadi Pi ini sudah punyanya MATLAB sendiri. Jadi defaultnya Pi. Jadi kita nggak bisa menyimpan suatu variabel dengan nama Pi. Ini sudah ada keterangannya. Kalau mau tahu lebih jauh, silahkan dicoba di help sendiri. Sampai sini, apakah ada pertanyaan lain? Pak, tanya tapi tentang yang tadi. Iya, Jadi nggak gini, apa-apa. saya mau start video dulu.
Oke. Sebenarnya saya mau bikin yang ini nih. Ah, Tadi itu malah jadinya ini mestinya kan kayaknya 0, tapi kenapa kayaknya jadi gini ya, Pak? oh, itu masalah format aja. Heeh. Jadi Angka harus segitu ya. Bentar, saya cek ya. Itu ABC-nya ya. Jadi cos pi per 2 itu mungkin nggak benar. Cos pi per 2 cos 90. Oh iya, harusnya 0 ya. Iya, Pak. Tapi kenapa di situ jadi 6,123 min 17 nih? Sebentar ya. Sama kok, punya saya sama. Mungkin tadi yang saya ambil itu dari buku, jadi dia formatnya hanya 1 digit, jadi nggak 0. Oh, jadi sebenarnya sama aja ya, cuma beda format. Ya, sama aja. Pak, saya mau tanya kalau mau dijalanin itu pencet mana ya? Run and time atau Kalau apa yang dijalanin? enggak, maksudnya itu kan udah dibikin begitu. Nah, terus mau dijalan. Udah dibikin begitu, mau dijalanin. Nih, kan udah kan? Oh. Jadi ini terus bisa dijalan. Oh, nggak bisa dijalanin. Sudah seperti itu. Kan itu cuma untuk menghitung. Oh, emang nggak bisa dijalanin ya, Pak? Nggak bisa. Belum. Kita belum belajar untuk membuat program. Oh, iya. Baik, Pak. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada, kelasnya saya akhiri ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Responsinya gimana, Pak? Oh ya ini, jadi setiap minggu langsung jadi satu. Langsung saya gabung. Mungkin kadang-kadang bisa selesai lebih cepat kalau materinya nggak banyak. Jadi kan kita sudah juga latihan itu saya hitung sebagai responsi. Ada yang tanya, tapi bukan saya. Dafga itu apa, Pak? Kenapa? Dafga, D-A-F-G-A. Oh itu saya ketik ngawur. Saya ketik asal aja di keyboard. Oke, Pak, masih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, kelasnya saya akhiri ya. Terima kasih, Pak. 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 Sama-sama.